Pernahkah kamu berpikir, wanita seperti apa yang membuat pria tak mau kehilangan? Karena di luar sana, kita sering melihat sesuatu yang membingungkan. Wanita yang cantik ditinggalkan, wanita yang sudah melahirkan anak ditinggalkan, wanita yang bisa cari uang sendiri, bahkan lebih mapan dari pasangannya, juga ditinggalkan. Wanita yang mandiri, yang tidak merepotkan, tetap ditinggalkan. Lalu, siapa yang dipertahankan? Mengapa justru ada wanita-wanita yang mungkin tidak sesempurna itu secara data, tapi pria malah takut kehilangannya? Ini bukan tentang wajah, bukan tentang gaji. Ini tentang kehadiran batin, tentang bagaimana seorang wanita memegang dirinya sendiri. Wanita yang high value dalam kacamata stoikisme, bukan yang sempurna secara sosial, tapi yang memiliki keheningan yang menggetarkan. Dia bukan yang selalu kuat di luar, tapi yang tahu bagaimana mengelola rasa sakitnya tanpa menjadikannya alat untuk mengontrol orang lain. Dia bukan yang tak butuh siapapun, tapi juga tak akan memohon untuk dipilih. Dan inilah kebenaran yang jarang dibicarakan. Pria bisa bertahan dengan wanita yang menyenangkan, tapi dia tidak akan takut kehilangan, kecuali wanita itu punya nilai yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditiru, dan tidak bisa dimanipulasi. Nilai yang hanya bisa lahir dari proses menyelami luka, menertawakan ego, dan memeluk ketidaksempurnaan. Nilai yang hanya bisa tumbuh lewat cara berpikir seorang filsuf, lewat keteguhan batin seorang stoik. Video ini bukan tentang bagaimana caramu menjadi menarik, tapi bagaimana kamu menjadi tak tergantikan. Dan inilah 7 sifat wanita high value dalam lensa stoikisme, yang bukan hanya memikat, tapi membuat pria benar-benar takut kehilangan. Tapi sebelum kita mulai, kalau kamu merasa siap untuk benar-benar mendengar ini, tanpa defensif, tanpa menyalahkan, dan tanpa mencari validasi dari luar, tulis di kolom komentar satu kalimat ini. Aku siap menjadi wanita yang tak bisa diabaikan. Karena kamu butuh keberanian untuk tetap duduk dan melihat dirimu apa adanya. Sebelum kamu bisa menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bernilai. Dan pastikan kamu menonton hingga akhir, karena poin ke-7 akan membuka perspektif yang jarang dibahas, tapi bisa mengubah cara kamu melihat cinta, harga diri, dan relasi selamanya. Pertama, dia tidak menjual luka, tapi mengubahnya jadi kebijaksanaan. Kita semua punya luka, entah kamu dibohongi oleh orang yang kamu percayai, diremehkan oleh orang yang kamu kagumi, atau dibiarkan sendiri oleh orang yang pernah bersumpah untuk tidak pergi. Luka adalah harga yang harus dibayar untuk mencintai dan sayangnya juga untuk bertumbuh. Tapi di titik tertentu, kamu harus memilih, apakah kamu ingin terus menjual lukamu untuk perhatian? Atau kamu ingin mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bernilai dari sekadar rasa sakit? Wanita high value bukan wanita yang tidak pernah tersakiti. Justru sebaliknya, dia pernah patah sedalam-dalamnya, tapi dia tidak membangun identitas dari kepedihannya. Dia tidak menjadikan rasa sakit sebagai identitas brand pribadi. Dia tidak menjadikan trauma sebagai alat untuk menuntut empati abadi. Dan dia tidak menjadikan luka sebagai senjata untuk mengontrol hubungan. Kenapa? Karena dia sudah selesai dengan fase di mana dunia berhutang padanya karena masa lalu. Dalam stoikisme ada satu prinsip yang sangat dalam. Hal-hal yang terjadi padamu bukanlah masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana kamu meresponsnya. Ini bukan omong kosong motivasi, ini disiplin batin. Stoik menyebutnya amor fati, mencintai takdirmu, bahkan yang pahit, bahkan yang membuatmu ingin mengulang waktu. Dan dalam psikologi Jung, luka yang belum diproses akan muncul lagi dalam bentuk relasi. Kita menarik orang yang mirip dengan penyebab luka kita, bukan karena kita bodoh,
tapi karena jiwa ingin menyembuhkan dirinya lewat pengulangan. Tapi wanita yang high value tidak lagi mengulang. Dia sudah mengerti polanya. Dia berdamai bukan hanya dengan pelakunya, tapi dengan bagian dari dirinya yang terus membiarkan itu terjadi. Luka itu masih ada, tapi kini dia bawa seperti kalung tak kasat mata. Bukan untuk dipamerkan, tapi sebagai pengingat bahwa dia telah melewati sesuatu yang tidak semua orang bisa lewati dan tetap memilih untuk lembut, dan disinilah letak keindahannya. Wanita seperti ini membuat pria takut kehilangan, bukan karena dia sempurna, tapi karena pria sadar wanita ini sudah melewati badai dan tetap tidak pahit. Dia tahu betul artinya kehilangan, tapi tidak menularkan ketakutan itu kepada pasangannya. Dia bisa menangis, tapi tidak menjatuhkan. Dia bisa kecewa, tapi tidak membalas. Dia bisa mengingat, tapi tidak terus-menerus mengungkit. Dan yang paling menggetarkan hati adalah wanita ini tidak menjadikan prianya pelarian dari luka, tapi teman seperjalanan untuk bertumbuh. Jika kamu adalah wanita seperti ini atau sedang menuju ke sana, ketahuilah, kamu sedang membentuk nilai yang tidak bisa dibeli dengan kecantikan, gelar, atau kesuksesan. Nilai yang membuat pria merasa bukan sedang dimiliki, tapi dihormati untuk hadir dalam hidupmu. Karena luka yang kamu ubah jadi kebijaksanaan akan membentuk daya tarik yang tak bisa diabaikan. Tenang, tidak mencolok, tapi terasa sampai ke tulang. Dan kedua, dia tenang dalam ketidakpastian. Kebanyakan orang salah paham. Mereka pikir wanita yang high value itu adalah yang tahu semua jawabannya. Tahu kapan dilamar, tahu kapan punya anak, tahu harus bersikap bagaimana agar pria tetap tertarik. Tapi kenyataannya, wanita yang paling kuat bukan yang punya semua kepastian, tapi yang bisa diam dalam ketidakpastian dan tidak kehilangan dirinya sendiri karena hidup tidak pernah pasti. Orang yang kamu cintai hari ini bisa berubah esok hari. Janji bisa dilanggar, cinta bisa memudar, bahkan kamu sendiri bisa berubah. Lalu, apa gunanya memaksa kepastian dari hal yang sifatnya sementara? Stoikisme mengajarkan, yang membuat kita menderita bukan karena kejadian yang belum terjadi, tapi karena keinginan kita agar semuanya berjalan sesuai rencana. Ini bukan pasrah, tapi sadar bahwa hidup tidak akan pernah 100% aman. Dan cinta tidak bisa dikendalikan dengan kepanikan. Wanita high value tidak hidup dalam mode bertanya terus-menerus, kita ini sebenarnya apa? Kapan kamu serius? Kenapa kamu nggak seperti dulu? Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia paham memaksa jawaban sebelum waktunya adalah bentuk pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Dia memperhatikan, dia membaca tanda-tanda, tapi dia tidak mendorong pintu yang belum terbuka. Dia tahu, jika seseorang ragu memilihnya, dia tidak akan memperkecil dirinya agar dipilih. Jika seseorang belum bisa memberi kepastian, dia tidak akan menggantungkan harga dirinya pada validasi itu. Dan disinilah pria mulai sadar bahwa wanita ini berbeda. Dia tidak ribut saat tidak dikabari, tapi keheningannya membuat pria merasa kehilangan koneksi. Dia tidak membalas dengan drama, tapi ketenangannya membuat pria ingin segera memperbaiki keadaan. Psikologi modern menyebut ini sebagai secure attachment, bukan karena dia kebal, rasa takut, tapi karena dia punya pondasi batin yang tidak goyah hanya karena orang lain berubah sikap. Wanita seperti ini tidak bermain strategi. Tapi justru karena dia tidak bermain, dia tampak lebih memikat karena pria tidak bisa menebaknya. Tapi pria tahu, jika dia pergi, wanita ini tidak akan kembali dengan mudah. Dia bukan yang mengejar, tapi juga bukan yang lari. Dia hanya diam di tengah-tengah ketidakpastian sambil menjaga maruahnya.
Dan di tengah dunia yang bising dengan overthinking, love bombing, dan ghosting, wanita seperti ini terasa seperti rumah. Kalau kamu masih di sini dan kamu merasa video ini bicara langsung ke lapisan jiwamu yang terdalam, berarti kamu memang bukan penonton biasa dan mungkin kamu memang sedang dipanggil untuk bertumbuh jadi pribadi yang lebih utuh dan bernilai dari dalam keluar. Kalau kamu merasa perjalanan ini penting, kamu bisa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Bukan karena saya ingin angka naik, tapi agar kamu tidak kehilangan satu pun potongan refleksi yang mungkin bisa mengubah caramu memandang diri dan mencintai dengan lebih jernih. Ketiga, dia tahu kapan memberi dan kapan berhenti memberi. Ada satu mitos yang sudah terlalu lama diyakini banyak wanita. Jika aku terus memberi, terus mencintai, terus bersabar, maka dia akan melihat ketulusanku dan memilihku. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu, dan cinta tidak dibangun di atas kelelahan satu pihak. Banyak wanita merasa telah melakukan segalanya, selalu ada saat dibutuhkan, selalu memaklumi saat dilukai, bahkan ikut membiayai ketika pasangannya sedang jatuh. Tapi anehnya, ketika semua sudah diberi, dia tetap ditinggalkan. Atau lebih menyakitkan lagi, dianggap biasa. Kenapa? Karena ketika kamu terus memberi tanpa batas, kamu bukan sedang mencintai, kamu sedang mencoba dibutuhkan. Dan ketika seseorang membutuhkanmu lebih dari mencintaimu, hubungan itu bukanlah ikatan, melainkan ketergantungan yang pelan-pelan menguras dirimu sendiri. Dalam stoikisme, ada satu nilai bernama sofrosin, yang berarti keseimbangan batin, memberi, ya. Tapi bukan untuk menghapus perasaan bersalah, bukan untuk mengikat orang lain, tapi karena memang itu selaras dengan nilai dirimu sendiri. Wanita high value paham ini. Dia bisa mencintai secara dalam, tapi dia tidak mengorbankan harga dirinya dalam proses itu. Dia tidak menghitung berapa yang dia berikan, tapi dia juga tidak menoleransi diabaikan terus-menerus. Dia tahu kapan perhatian berubah jadi pengorbanan yang tak dihargai. Dia tahu kapan ketulusan berubah jadi candu yang dimanfaatkan. Dan saat itu terjadi, dia tidak marah, tidak meledak. Dia hanya mundur, diam, dan meletakkan batas. Psikologi Jung menyebut ini sebagai individuasi. Kemampuan untuk tetap utuh dalam cinta tanpa melebur sampai kehilangan bentuk diri. Wanita yang tahu kapan berhenti memberi adalah wanita yang membuat pria berpikir dua kali sebelum menyia-nyiakannya. Karena pria sadar, wanita ini bukan berhenti karena dia lelah, tapi karena dia sadar dirinya layak untuk dicintai, bukan untuk diuji terus-menerus. Dan justru di situ letak ketertarikan yang sejati, karena pria tidak merasa sedang bersama seseorang yang selalu ada tanpa syarat, tapi seseorang yang bisa memilih untuk ada selama dirinya tetap dihormati. Wanita seperti ini tidak butuh ancaman, tidak butuh pamer harga diri, cukup dengan keputusannya untuk berhenti memberi. Pria tahu dia sedang kehilangan sesuatu yang bernilai. Bukan karena wanita ini keras, tapi karena dia sudah dewasa, sudah lelah bermain dalam dinamika tak sehat, sudah selesai dengan hubungan yang meminta terlalu banyak, tapi memberi terlalu sedikit. Dan jika kamu pernah merasa lelah karena terus memberi tapi tak dihargai, bukan berarti kamu terlalu baik, mungkin kamu hanya belum belajar kapan harus berhenti. Keempat, dia tidak butuh sorotan tapi tetap bersinar. Ada jenis wanita yang tidak akan kamu temukan di tempat paling ramai. Dia bukan yang berteriak paling keras, bukan yang paling sering update story, bukan yang mengumumkan segala hal ke publik. Tapi anehnya, dia tetap terpikirkan, dikenang, dirindukan. Kenapa? Karena wanita ini tidak mencari perhatian, tapi kehadirannya tetap terasa. Bukan karena dia menuntut dilihat, tapi karena dia sudah selesai membuktikan. Stoikisme menyebutnya sebagai autarkeia,
kecukupan diri, kondisi batin, di mana seseorang tidak bergantung pada pujian atau pengakuan eksternal untuk merasa berharga. Wanita seperti ini tidak sibuk membandingkan dirinya dengan yang lain. Dia tidak gelisah ketika tak disebut, tak disapa, tak dianggap, karena dia tahu diam bukan berarti tidak berarti, dan tidak tampil bukan berarti kalah bersinar. Dalam psikologi modern, ini disebut sebagai self-differentiation, kapasitas seseorang untuk tetap menjadi dirinya sendiri, bahkan saat berada dalam relasi, tekanan sosial, atau situasi yang menguji nilai-nilainya. Wanita high value tidak menyilaukan, tapi menerangi. Dia bisa berdiri di belakang layar, tapi pikirannya memengaruhi arah cerita. Dia tidak mencoba menjadi pusat dunia pria, tapi justru karena itu, pria menjadikannya poros dari keputusannya. Ada aura berbeda dari wanita yang tidak mengejar validasi. Dia tidak mengumbar pencapaiannya, tapi dia tahu kapasitasnya. Dia tidak mengeluhkan tentang tidak dihargai, karena dia sendiri sudah menghargai dirinya tanpa syarat. Dan ketika wanita seperti ini hadir dalam hidup seorang pria, dia tidak menuntut banyak, tapi membawa kedamaian yang sulit dijelaskan. Tenangnya bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tidak butuh sorotan untuk merasa cukup. Banyak wanita hari ini terlalu sibuk membuktikan bahwa dia bisa sendiri, membuktikan bahwa dia pantas dipilih, membuktikan bahwa dia lebih dari wanita lain. Tapi wanita high value tidak sedang berlomba dengan siapapun. Dia tahu waktunya akan datang, dan bila tidak datang, dia tetap utuh, karena dia tidak menaruh harga dirinya di tangan siapapun. Pria yang cerdas akan menyadari satu hal, wanita ini mungkin tidak heboh di luar, tapi pikirannya dalam, wawasannya tajam, keteguhannya menenangkan. Dia adalah sosok yang tidak mencolok, tapi ketika kamu mengenalnya lebih dalam, kamu sadar ini bukan orang biasa. Dan saat pria mulai membandingkan, dia sadar banyak wanita tampil untuk dunia, tapi sangat sedikit wanita yang tenang, karena memang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Wanita seperti ini adalah inner sanctuary, tempat di mana pria tidak merasa dituntut, tapi justru ingin memberikan lebih, bukan karena disuruh, tapi karena dihormati. Yang kelima, dia berani menghadapi konflik tanpa drama. Tidak semua wanita takut konflik, tapi banyak yang menghindarinya karena takut kehilangan koneksi. Dan ironisnya, semakin konflik dihindari, semakin rapuh relasi itu jadinya. Karena yang tidak diucapkan akan tumbuh, yang ditekan akan meledak, yang diabaikan akan berubah menjadi jarak yang tidak terlihat, tapi terasa. Wanita high value tidak takut konflik, tapi dia juga tidak memujanya. Dia tidak menyerang, tapi juga tidak memendam. Dia menghadapi konflik tanpa drama. Stoikisme menyebut ini sebagai bentuk penerapan dari prinsip logos, akal sehat yang menenangkan emosi. Ketika kita menghadapi perbedaan atau ketegangan, bukan dengan ledakan emosional, tapi dengan kehadiran penuh dan kejernihan berpikir, wanita seperti ini tidak mengatakan, "Aku nggak apa-apa," lalu diam berhari-hari sambil menyimpan dendam pasif-agresif. Dia akan bilang, "Aku merasa tidak nyaman tadi. Boleh kita bahas?" Sederhana, tapi dalam dan sangat langka. Dia tidak menunggu semuanya jadi buruk untuk kemudian meledak. Dia tidak menggunakan air mata sebagai senjata. Dia tidak menjadikan pria musuh dalam argumen, tapi menjadikannya rekan berpikir, meski pendapatnya sedang bertentangan. Psikologi Jung menyebut ini sebagai bentuk integrasi shadow self, sisi dalam diri yang berisi marah, kecewa, rasa ingin menang, dan ketakutan ditolak. Kebanyakan orang menyangkal sisi ini, lalu menampilkannya dalam bentuk drama. Tapi wanita high value sudah berteman dengan bayangannya sendiri. Dia bisa mengaku, "Aku marah," tanpa merasa bersalah karenanya, tapi juga tanpa menyalahkan orang lain sepenuhnya.
Dan disinilah letak keagungan emosionalnya, karena pria tidak merasa harus menebak-nebak, tidak perlu membaca sinyal yang kabur. Dia tahu, jika ada masalah, wanita ini akan bicara, tapi bukan untuk menang, untuk mengerti. Wanita seperti ini tidak menciptakan konflik untuk menarik perhatian, dan dia juga tidak menunda konflik demi menjaga ilusi hubungan yang damai. Dia hadapi sekarang, tapi dengan kepala dingin dan hati yang tetap terbuka. Pria yang bersama wanita seperti ini merasa aman, bukan karena tidak pernah ada masalah, tapi karena setiap masalah disambut dengan kematangan, bukan dengan manipulasi. Dan justru karena itu, wanita ini membuat pria berpikir, kalau aku kehilangan dia, aku kehilangan tempat di mana aku bisa jujur tanpa harus takut diserang. Dalam dunia yang penuh emotional reactivity, wanita seperti ini adalah oase. Bukan karena dia tidak pernah marah, tapi karena dia sudah belajar membedakan mana luka, mana ego, dan mana yang memang layak dipertahankan. 6. Dia tidak menggoda dunia, tapi dunia menghargainya. Kita hidup di zaman di mana semua orang terlihat sedang mencoba menarik perhatian, bukan hanya di media sosial, tapi juga dalam relasi, gaya berpakaian, cara bicara, cara memposting, bahkan cara mencintai. Semuanya dipoles agar terlihat pantas diterima, agar dikagumi, agar dianggap. Tapi wanita high value berjalan ke arah yang berbeda. Dia tidak berusaha menggoda dunia, tidak mencoba menciptakan versi dirinya yang bisa diterima oleh semua orang. Dia memilih menjadi dirinya sendiri, meskipun itu membuat sebagian orang menjauh. Dan justru karena itu, dunia mulai memperhatikannya. Stoikisme menyebut prinsip ini sebagai eudaimonia, bukan sekadar kebahagiaan sesaat, tapi keadaan batin yang muncul dari hidup sesuai nilai dan kebajikan diri. Nilai yang tidak mudah digoyahkan oleh tren, komentar, atau penolakan. Wanita seperti ini tidak sibuk menjual citra. Dia bukan yang paling ramah, paling feminin, paling ideal menurut standar sosial, tapi dia autentik, apa adanya. Tegas saat perlu, hangat bila dihargai, dan yang paling penting, konsisten. Psikologi modern menyebutnya sebagai authentic self-expression, bentuk ekspresi diri yang lahir dari dalam, bukan karena tekanan sosial atau ketakutan ditinggalkan. Wanita seperti ini tidak pernah takut kehilangan pujian, karena dia tahu pujian tidak akan pernah bisa menggantikan kejujuran. Dia bisa tampil menarik, tapi bukan itu yang membuat pria segan kehilangan. Yang membuat pria sulit melepaskan adalah keutuhan dirinya. Pria menyadari wanita ini tidak akan berusaha keras membuat dirinya terkesan, dan justru karena itu, pria merasa ingin menjadi versi terbaik dari dirinya agar pantas berdampingan. Wanita seperti ini tidak bermain tarik ulur. Dia tidak menggoda, tapi juga tidak dingin. Dia hanya hadir sebagai dirinya, penuh, tenang, tegas, dan ini yang membedakannya dari wanita lain yang sibuk membuat pria butuh dia. Dia tidak ingin dibutuhkan, dia ingin dihargai, dan dia tahu orang yang tepat tidak akan butuh digoda untuk melihat nilainya. Dalam hubungan, wanita seperti ini tidak ikut kompetisi, tidak berlomba jadi paling cantik, paling memesona, paling layak dipilih. Dia tahu siapa dirinya, dan dia tahu tidak semua orang harus menyukainya. Dan ini paradoks paling indah dari wanita high value. Semakin dia berhenti mencoba untuk disukai, semakin banyak orang yang menghormatinya. Dunia mulai menghargainya bukan karena dia berusaha keras untuk diperhatikan, tapi karena dia berdiri dengan penuh otoritas pribadi di tengah dunia yang penuh citra kosong. Kalau kamu pernah merasa lelah karena terlalu banyak menyesuaikan diri, dan kamu ingin mulai hidup sesuai nilai, bukan validasi, tulis di komentar, "Aku tidak harus disukai semua orang. Aku ingin hidup sebagai diriku sendiri."
Ketujuh, dia memilih cinta tapi tidak bergantung padanya. Mencintai seseorang itu indah, tapi ketika kamu tidak bisa hidup tanpanya, itu bukan cinta, itu ketergantungan. Dan inilah hal yang jarang disadari banyak orang, terutama wanita. Semakin kamu menjadikan cinta sebagai kebutuhan, semakin besar kemungkinan kamu akan kehilangan harga dirimu dalam prosesnya. Wanita high value mencintai sepenuh hati, tapi dia tetap utuh bahkan ketika cinta itu diuji. Dia tidak hidup dalam ketakutan akan kehilangan bukan karena dia dingin, tapi karena dia sadar cinta sejati hanya bisa lahir dari dua orang yang sudah selesai dengan kebutuhan untuk diisi. Dalam stoikisme ada satu konsep mendalam, ataraksia, ketenangan batin bahkan di tengah kehilangan. Artinya kamu bisa merasa sedih tapi kamu tidak hancur. Kamu bisa kecewa tapi kamu tidak kehilangan arah. Wanita seperti ini bisa menangis saat ditinggalkan, tapi dia tidak akan pernah memohon untuk dipertahankan karena dia tahu jika cinta itu memang layak, dia tidak perlu mengemis untuk diakui. Dia bisa membuka hatinya, tapi dia tidak membiarkan hatinya jadi satu-satunya pusat gravitasi hidupnya. Psikologi relasi menyebut ini sebagai bentuk secure independence, kemandirian emosional yang tidak menghindari cinta tapi juga tidak larut di dalamnya, dan pria bisa merasakannya. Dia tahu jika dia memperlakukan wanita ini dengan setengah hati, wanita ini tidak akan mengemis penjelasan, dia hanya akan menarik diri. Bukan untuk membuat pria panik, tapi karena dia tidak akan pernah membiarkan dirinya bertahan di tempat yang membuatnya kehilangan diri sendiri. Inilah cinta yang dewasa, cinta yang memilih, bukan cinta yang menggantungkan hidup padanya. Cinta yang hadir karena ingin berbagi, bukan karena butuh diisi. Cinta yang bisa berkata, aku bahagia bersamamu, tapi aku tetap bisa berdiri tanpamu. Dan anehnya, cinta semacam inilah yang membuat pria takut kehilangan. Bukan cinta yang terus mengejar, menyesuaikan atau menyelamatkan, tapi cinta yang memberi ruang. Cinta yang tenang, cinta yang tidak membuat pria jadi pusat dunia, tapi membuat pria ingin jadi lebih baik, agar pantas tinggal di dunia wanita ini. Karena cinta dari wanita yang tidak bergantung adalah cinta yang paling jujur, tidak ada manipulasi, tidak ada ketakutan tersembunyi, tidak ada drama, hanya hadir, sadar, dan penuh pilihan. Kamu sudah mendengar semuanya, 7 sifat yang tak diajarkan di sekolah, tidak populer di media sosial, dan sering disalahartikan sebagai terlalu cuek, terlalu mandiri, atau terlalu banyak maunya. Tapi sesungguhnya sifat-sifat ini bukan tentang menjadi wanita yang ditakuti pria. Bukan itu tujuannya. Ini tentang menjadi wanita yang bahkan saat dicintai tetap bisa mencintai dirinya sendiri. Wanita yang tidak bersinar karena pencitraan, tapi karena kesadaran diri, yang bisa memberi tanpa kehilangan, yang bisa marah tanpa menghancurkan, yang bisa memilih untuk tinggal, tapi juga tahu kapan harus pergi. Dan seperti yang kamu tahu, semua ini tidak terjadi dalam semalam. Tidak cukup hanya dengan niat berubah. Kamu perlu keberanian untuk menyelami dirimu yang terdalam, untuk mengubah luka menjadi kebijaksanaan, untuk tenang saat tak pasti, untuk memberi tanpa takut diabaikan, untuk bersinar tanpa panggung, untuk menghadapi konflik tanpa kehilangan kasih, untuk mencintai tanpa menjadikan cinta itu alasan untuk hilang dari dirimu sendiri. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah ada pria yang takut kehilangan wanita sepertimu? Tapi, apakah kamu siap menjadi wanita yang bahkan saat ditinggalkan, tetap tidak kehilangan dirinya sendiri? Kalau video ini menampar sekaligus menenangkan kamu, itulah tandanya kamu sedang tumbuh. Kamu bisa bantu sebarkan nilai ini ke lebih banyak wanita.
Cukup dengan klik subscribe, bukan untuk angka, tapi agar kita bisa berjalan di jalan yang sama, jalan menjadi wanita yang bernilai, dari dalam keluar. Dan seperti biasa, tulis di komentar bagian mana dari video ini yang paling kamu rasakan dan kenapa. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan gali lebih dalam tentang bagaimana menjadi pribadi yang tak hanya dicintai, tapi disadari keberadaannya.